Halo sobat pelajar, jumpa lagi di RWC Channel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja, tambah semangat dan semoga selalu dimudahkan untuk memahami materi-materi yang sedang dipelajari. Nah, sobat pelajar, pada video terdahulu kakak pernah bahas tentang bagaimana cara menghitung akar dari suatu bilangan kuadrat. Nah, kakak mau ulas sedikit mengenai cara tersebut sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari video ini. Nah, misal kita mau cari akar dari 196. Nah, ini ratusan kan ya? Dulu kakak udah pernah sampaikan kalau kita mau cari akar dari suatu bilangan kuadrat, jika bilangannya itu ratusan atau ribuan, pasti jawabannya ada 2 digit angka. Nah, karena soalnya di sini ratusan, berarti nanti jawabannya ada 2 digit angka. Nah, cara mencari masing-masing digit jawabannya gimana, Kak? Caranya yaitu pertama-tama pisahkan dua angka dari kanan. 1, 2, set. Nah, sekarang udah menjadi dua bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanannya yaitu 96. Nah, untuk mencari jawaban digit pertamanya atau puluhannya, caranya kita cari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati angka bagian kiri. Nah, di sini angka bagian kirinya kan 1 nih. Maka kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Ayo, berapa kuadrat? 1 kuadrat, ya kan? Nah, berarti hasil digit pertamanya adalah 1. Oke, digit pertamanya udah ketemu. Selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya atau satuannya. Nah, caranya gimana, Kak? Pertama, caranya 1 kuadrat tadi kita kurangkan dengan angka bagian kirinya. Berarti 1 dikurangi 1, hasilnya yaitu 0. Nah, sekarang kita bandingkan hasil pengurangannya ini dengan hasil jawaban digit pertamanya tadi. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, hasil pengurangannya yaitu 0, sedangkan hasil digit pertamanya adalah 1. Nah, berarti hasil pengurangannya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Nah, di sini angka satuannya yaitu 6. Nah, kita cari nih, kira-kira berapa kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6? Ayo, berapa? 4 kuadrat, ya kan? 4 kuadrat sama dengan 16, punya angka belakang 6, dan 6 kuadrat yaitu 36 juga punya angka belakang 6. Nah, karena tadi hasil pengurangannya lebih kecil, maka kita pilih yang kecil. Antara 4 dan 6, yang lebih kecil yang mana? Yang 4. Berarti jawaban digit keduanya adalah 4. Ketemu deh, akar dari 196 adalah 14. Gitu. Nah, perlu diingat juga, kalau misal hasil pengurangannya ini lebih besar atau sama besar dibandingkan dengan jawaban digit pertamanya, maka kita pilih yang besar. Gitu. Kalau hasil pengurangannya lebih besar atau sama besar, maka kita pilih yang besar. Nah, terkait cara menghitung akar kuadrat ini, kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Silahkan sobat pelajar tonton videonya, linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Nah, pada video pembahasan cara menghitung akar kuadrat yang terdahulu itu, ada beberapa sobat pelajar yang bertanya. Di antara pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Nah, dari beberapa pertanyaan itu, ada hal yang masih dibingungkan, antara lain adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui apakah bilangan itu merupakan bilangan kuadrat atau bukan? Nah, kemudian yang kedua, kalau bilangan itu bukan bilangan kuadrat, terus gimana cara menghitung akarnya? Nah, kedua pertanyaan inilah yang akan kakak bahas pada video kali ini. Oke, sekarang silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke,
Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mengetahui apakah bilangan itu bilangan kuadrat atau bukan. Nah, di sini kakak punya cara jitunya. Caranya yaitu dengan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan itu artinya membagi dengan bilangan prima dari yang terkecil sampai nanti akhirnya menghasilkan bilangan prima juga. Nah, masih ingat kan bilangan prima itu apa aja? Di antara bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, ingat kan? Nah, yang menjadi catatan di sini adalah jika nanti bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi itu jumlahnya genap. Misalnya bilangan prima 2 jumlahnya ada 2 buah, genap. Terus bilangan prima 3 jumlahnya ada 2 buah atau 4 buah misalnya. Nah, kalau jumlahnya genap, maka udah pasti bilangan itu adalah bilangan kuadrat. Tapi jika bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi itu jumlahnya ada satu aja yang ganjil, misalnya bilangan prima 2 itu cuma ada 1 buah atau cuma ada 3 buah, berarti ganjil kan? Nah, kalau dia ganjil, maka bilangan itu dapat dipastikan bukan bilangan kuadrat. Nah, untuk memahami ini, mari kita lihat ke contohnya. Misal kita mau cek 196. Apakah 196 ini termasuk bilangan kuadrat atau bukan? Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan memfaktorkan. Oke, kita coba faktorkan. 196 dibagi 2 dapat 98. 98 masih bisa dibagi 2, hasilnya yaitu 49. 49 udah nggak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3, dibagi 3 juga nggak bisa. Kita coba lagi bagi 5, masih nggak bisa. Kalau gitu kita coba bagi 7. Nah, bisa ya. 49 dibagi 7 dapat 7. Nah, 7 itu udah bilangan prima, berarti kita stop pemfaktorannya. Nah, sekarang kita hitung bilangan primanya apakah genap atau ganjil. Di sini bilangan prima 2 jumlahnya ada 2 buah, berarti genap. Terus 7-nya juga ada 2 buah, berarti genap juga. Nah, karena bilangan prima yang digunakan untuk membagi 196 masing-masing jumlahnya genap, maka 196 ini adalah bilangan kuadrat. Gitu, bisa dimengerti ya? Oke, kita coba ke contoh lainnya. Let's say 52. Nah, apakah 52 itu bilangan kuadrat atau bukan? Nah, sebenarnya sebelum kita cek faktornya, kita juga bisa perhatikan angka terakhir atau satuannya dulu. Nah, maksudnya gimana, Kak? Oke, biar jelas kakak tampilkan dulu bilangan kuadrat mulai dari 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat. Oke, kalau kita perhatikan hasil pangkat 2 mulai 0 kuadrat sampai 9 kuadrat, hasil angka belakangnya itu kan ada 0, 1, 4, 5, 6, dan 9. Nah, berarti kan nggak ada angka 2, 3, 7, dan 8. Nah, oleh karena itu, kalau ada bilangan yang punya angka belakang salah satu dari 2, 3, 7, atau 8, maka udah pasti bilangan itu bukan bilangan kuadrat. Nah, 52 angka belakangnya berapa? 2 kan? Nah, berarti 52 itu udah pasti bukan bilangan kuadrat. Gampang kan? Nggak perlu kita faktorkan lagi. Gitu. Nah, misalnya lagi 150. 150 angka belakangnya kan 0 tuh. Kalau belakangnya 0 bisa jadi ini bilangan kuadrat. Tapi hati-hati, belum tentu juga dia bilangan kuadrat. Tetap kita cek dulu dengan cara memfaktorkan. Nah, 150 dibagi 2 dapat 75. 75 dibagi 2 udah nggak bisa. Kita coba bagi 3, bisa. 75 dibagi 3 dapat 25. 25 nggak bisa dibagi 3, berarti kita bagi 5. 25 dibagi 5 dapat 5. 5 itu udah bilangan prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita hitung masing-masing bilangan primanya. Di sini 2-nya cuma ada 1 buah, berarti ganjil. 3-nya juga cuma 1, berarti ganjil juga. Nah, 5-nya ada 2 buah, genap. Nah, tapi karena di sini ada bilangan prima yang jumlahnya ganjil, maka dapat dipastikan 150 itu bukan bilangan kuadrat. Gitu. Bisa dimengerti ya?
Jadi untuk mengetahui apakah bilangan itu merupakan bilangan kuadrat atau bukan, caranya bisa kita cek dengan memfaktorkan. Kalau faktornya genap, berarti bilangan itu adalah bilangan kuadrat. Dan kalau ada satu aja faktornya yang ganjil, maka dapat dipastikan bilangan itu bukan bilangan kuadrat. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, kalau kita udah ngerti cara membedakan antara bilangan kuadrat dan bukan bilangan kuadrat, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghitung akar dari suatu bilangan yang bukan kuadrat. Nah, di video sebelumnya kakak kan sudah pernah bahas tuh cara menghitung akar dari suatu bilangan kuadrat. Sehingga kalau bilangannya itu bukan bilangan kuadrat, berarti nggak bisa pakai cara itu. Nah, terus caranya gimana? Oke, kakak akan jelaskan. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa akar dari suatu bilangan yang bukan bilangan kuadrat itu udah pasti hasilnya nanti ada komanya, dan bisa jadi komanya nanti panjang. Nah, untuk itu kakak akan ajarkan bagaimana cara menghitung akar dari suatu bilangan yang bukan bilangan kuadrat dengan cara pendekatan. Paling tidak, kakak bisa jamin dengan cara ini bisa benar setidaknya 1 angka sampai 2 angka di belakang koma. Nah, caranya gimana? Oke, misalkan kita mau menghitung akar dari 52. Nah, kita udah ngerti ya, kalau 52 itu bukan bilangan kuadrat. Oke, caranya yaitu pertama kita cari bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 52. Nah, bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 52 itu kan 49 dan 64, ya kan? Nah, selanjutnya kita tuliskan dulu yang kecil di sebelah kirinya dan yang gede di sebelah kanannya. Yang kecilnya kan akar 49, berarti di sebelah kirinya, dan akar 64 di sebelah kanannya. Nah, dari sini kita kan udah ngerti nih, akar dari 49 itu 7 dan akar 64 itu 8. Nah, berarti akar 52 itu jawabannya pasti antara 7 sampai 8. Berarti kan sekitar 7, berapa gitu kan. Nah, komanya itu yang selanjutnya akan kita cari. Oke, kita tulis aja dulu 7 set. Nah, kemudian untuk mencari komanya, caranya kita tentukan pecahannya terlebih dahulu. Oke, kita tulis aja dulu per kayak gini. Nah, pertama kakak akan ajarkan mendapatkan penyebutnya lebih dulu. Caranya adalah kurangkan bilangan kuadrat yang paling besar dengan yang paling kecil. Berarti 64 dikurangi 49, hasilnya adalah 15, ya kan? Berarti penyebutnya adalah 15. Kemudian untuk mencari pembilangnya yang atas, caranya kita kurangkan bilangan yang tengah yang akar 52 ini dengan bilangan yang paling kecil yaitu 49. 52 dikurangi 49 sama dengan 3. Berarti pembilangnya di sini adalah 3. Udah deh, berarti akar 52 itu sama dengan 73 per 15. Nah, selanjutnya kita bisa ubah 73 per 15 ini ke bentuk desimal. Nah, kalau kita ubah ke bentuk desimalnya, jadinya yaitu 7,2. Oke, sekarang kita uji jawaban kita ini, kita bandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh kalkulator. Soalnya tadi kan akar 52, berarti kita ketik nih, akar 52 sama dengan 7,2111 bla 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 dan seterusnya. Nah, kita bandingkan, jawaban kita tadi 7,2, di kalkulator juga 7,2. Nah, berarti kan mirip banget kan? Nah, gitu. Bisa difahami ya caranya? Oke, agar kalian lebih paham lagi, mari kita coba ke soal yang selanjutnya. Misal kita mau hitung akar dari 150. Nah, sama seperti tadi caranya. Pertama-tama kita pikirkan bilangan kuadrat yang paling mendekati 150. Berarti kan antara 144 dan 169. Karena 144 itu 12/2 dan 169 adalah 13/2. Jadi kita udah tahu nih, akar dari 150 pasti sekitar 12, berapa gitu. Nah, sekarang kita cari komanya. Caranya kita tulis dulu pecahannya.
Seperti tadi, kita cari penyebutnya lebih dulu. Caranya kita kurangkan bilangan kuadrat paling besar dikurangi yang paling kecil. Berarti 169 dikurangi 144. Hasilnya yaitu 25. Nah, berarti penyebutnya adalah 25. Kemudian kita cari pembilangnya yang atas. Nah, caranya kita kurangkan yang tengah dengan yang kecil. Berarti 150 dikurangi 144. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti akar dari 150 adalah 12, 6 per 25. Atau kalau kita ubah ke bentuk desimalnya, hasilnya adalah 12,24. Oke, sekarang kita uji jawaban kita ini dengan melihat kalkulator. Nah, tadi soalnya kan akar dari 150. Berarti kita ketik akar 150 sama dengan, nah kalau di kalkulator hasilnya adalah 12,24 bla 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 bla. Nah, jawaban kita tadi juga 12,24. Nah, jadi hasilnya adalah sangat benar sampai 2 angka di belakang koma. Gimana? Gampang kan caranya? Oke, untuk menambah pemahaman kalian tentang pembahasan yang baru saja kita pelajari ini, silahkan kerjakan soal yang sudah kakak siapkan ini. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan ketikkan jawabannya di kolom komentar di bawah, sehingga kakak tahu kalau kalian udah benar-benar paham dengan penjelasan kakak kali ini. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak minta maaf, and see you next time.